Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dengan NIM 18721502999, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat untuk syarat ujian tengah semester. Mata kuliah Statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom, MPD. Dari soal yang diberikan oleh Ibu Amalia, di sini eh, saya akan membahas tentang statistik yang pertama yaitu tentang data tunggal. Di sini ada data hasil 20 peserta sebagai berikut. Ini sudah diurutkan dari data yang terkecil ya, dari 33 sampai ke 57. Nah, lalu yang diminta pertama untuk di data tunggal ini kita disuruh mencari min atau kita mencari rata-rata atau simbolnya X bar. Kita akan mencari min dengan rumusnya yaitu sigma X1i dibagi N. Sigma X1 ini adalah total dari data dan N ini adalah jumlah data. Maka total dari data tersebut adalah 968 dibagi 20. Maka hasilnya adalah 48,4. Lalu di sini mencari rumus median. Di sini rumusnya median atau data tengah yaitu setengah dalam kurung xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Lalu kita masukkan n-nya yaitu 20 dibagi 2 ditambah 20 dibagi 2 plus 1. Maka hasilnya adalah setengah data ke-10 ditambah data ke-11. Maka hasilnya data ke-10 itu adalah 48 dan data ke-50 itu adalah data ke-11 adalah 50. Maka hasilnya setelah dibagi setengah adalah 49. Lalu modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Data yang sering muncul di data tunggal ini adalah 45. Nah, 45 ini muncul sebanyak 4 kali. Lalu, mencari kuartil 1 sampai kuartil 3 menggunakan data tunggal. Rumusnya itu setengah X I N per 4 ditambah X I kali N per 4 ditambah 1. Nah, lalu kita masukkan, misalnya kita mencari kuartil 1, maka N-nya atau I-nya kan kuartil 1, maka I-nya diganti angka 1 dikali N-nya itu 20 dibagi 4 ditambah 1 dikali 20 dibagi 4 plus 1, maka dia ketemu datanya itu di data kelima dan data keenam. Data kelima adalah 45 dan data keenam itu 45. Setelah dibagi setengah hasilnya adalah 45. Begitu pula dengan Q2. I-nya cuma diganti 2 aja karena ini Q2. Jadi tinggal dimasukkan 2 kali 20 dibagi 4. Lalu yang sampingnya juga 2 kali 20 dibagi 4 plus 1. Maka Q2 itu ada di antara data 10 dan data 11 yaitu 49. Sama Q3 juga sama juga begitu. Tinggal diganti I-nya menjadi 3, tinggal dimasukkan. Nah, maka Q3 itu ada di antara data ke-15 dan data ke-16. Maka setelah hasilnya dibagi 2 yaitu maka Q3-nya ada hasilnya 53. Lalu desil. Untuk mencari desil rumusnya yaitu setengah X I kali N dibagi 10 ditambah X I N dibagi 10 plus 1. Nah, di sini kita akan mencari D6-nya dari data tadi ya. Maka kita tinggal masukkan aja I-nya diganti angka 6 lalu dikali datanya 20 dibagi 10 ditambah X 6 kali 20 dibagi 10 plus 1. Maka desil 6 ini ada di data 12 dan data 13. Hasilnya setelah dibagi setengah yaitu 50. Lalu di sini kita mencari persentil juga. Rumus persentil ini setengah kali
setengah X IN per 100 ya, dikali IN per 100 plus 1. Maka di sini karena kita disuruh mencari persentil yang ke-20, kita tinggal masukkan aja nih, teman-teman. 20 kali 20 per 100 ditambah 20 per 100 plus 1. Maka persentil ada di data keempat dan data kelima. Setelah dibagi setengah, hasilnya yaitu 44. Lalu persentil ke-10 sama saja ya, cuma kita tinggal masukin datanya aja. Nah, lalu dibagi setengah, sisanya hasilnya menjadi 41. Lalu di sini ada RAQ ya. RAQ ini tinggal Q3-nya dikurangi Q1. Nah, tadi Q3-nya adalah 53, lalu Q1-nya adalah 45, maka hasil RAQ-nya adalah 8. Lalu kita mencari rata-rata simpangan. Nah, rata-rata simpangan ini sigma teman XI dikurangi X bar dibagi N. Nah, di sini tinggal kita masukkan ya total datanya. Terus dikurangin minnya atau X barnya. Tadi X barnya adalah 48,4 ya. Tinggal kita kurang-kurangkan. Setelah dikurangkan semuanya, dijumlah terus dibagi 20. Nah, maka di sini hasilnya 102,8 dibagi 20, maka rata-rata simpangannya adalah 5,14. Selanjutnya kita mencari standar deviasi. Nah, untuk mencari standar deviasi ini, kita diperlukan membuat tabel perhitungannya. Nah, contoh tabel perhitungannya seperti ada pada screen ini ya. Kita bikin di sini ada XI, yaitu XI itu datanya, berarti dari 33 sampai 57. Lalu frekuensinya itu berapa kali dia muncul. Misalkan kan 33 dia muncul 1 kali, 39 muncul 1 kali, 43 ini muncul 2 kali, dan seterusnya sampai 57 muncul 3 kali. Lalu datanya itu dikuadratkan. Nah, 33 ini dikuadratkan jadi 33 kali 33, 39 kali 39, 43 kali 43, dan seterusnya sampai 57. Hasilnya ditaruh XI kuadrat. Maka 33 kali 33 hasilnya 1089. Sampai juga dan seterusnya sampai 57 kali 57 hasilnya adalah di sini 3249. Lalu tahapan yang keempat, frekuensinya dikali dengan datanya. Maka ini 33 dikali 1, 39 kali 1, 43 kali 2, 45 kali 4, dan seterusnya sampai 57 dikali 3. Tuh, maka hasilnya ditaruh di kolom yang FI dikali XI. Maka 33 kali 1 hasilnya 33, dan seterusnya sampai 57 hasilnya 171. Di kolom yang terakhir, baru FI-nya ini frekuensinya dikalikan dengan XI kuadrat. Nah, berarti di sini I FI kali XI kuadrat berarti 1 dikali 1089, 1 kali 1521, dan seterusnya sampai 3 dikali 3249. Hasilnya ditaruh di kolom terakhir. 1 kali 1089 tetap, 1 kali 1521 tetap. Nah, sampai di 3 kali 3249 hasilnya yaitu 9747. Di sini rumus untuk mencari standar deviasi yaitu sigma fxi kuadrat dikurangi dalam kurung fxi tutup kurung kuadrat dibagi 2 per n dikurangi 1. Maka kita langsung masukkan saja. Fxi kuadratnya itu 47.610 dikurangi dalam kurung 968 ini dikuadratkan.
lalu dibagi 20. Nah, 20 dikurangi per 20 dikurangi 1. Maka bisa kita lihat di sini, hasilnya adalah 47.610 dikurangi 46.851,2 dibagi 19, maka sama dengan akar 758 per 8 dibagi 19. Hasilnya akar 39,94 sama dengan 6,32. Jadi standar deviasi ini hasilnya yaitu 6,32. Lalu di sini kita akan mencari koefisien varian. Rumusnya di sini ada standar deviasi per rata dikali 100%. Tadi kan standar deviasinya adalah 6,32. Tinggal dibagi rata-ratanya tadi di depan 48,4 dikali 100% hasilnya adalah 13,06. Lalu di sini kita akan mencari koefisien kemiringan ya. Rumusnya itu X bar dikurangi modus dibagi standar deviasi. Nah, kita tinggal masukkan saja ya di sini karena hasilnya sudah ketemu semua. Maka X barnya itu 48,4 dikurangi modusnya 45 dibagi standar deviasinya 6,32 maka hasilnya adalah 0,54. Nah, ini hasilnya positif. Maka kemiringan data miring positif yaitu ke arah kanan. Nah, ini adalah data tunggal. Lalu di sini kita akan mencari data kelompoknya ya. Nah, data kelompok ini berbeda dengan data tunggal. Data kelompok ini kita di sini akan mencari banyaknya kelas ya, karena di sini datanya itu ada sebanyak 80 data. Nah, di sini kita mencari banyak kelasnya, rumusnya itu 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini adalah total data. Nah, total datanya itu ada 80. Maka log dari 80 ini adalah 1,9. Hasilnya maka 1 ditambah 6,27 sama dengan 7,27. Nah, ini dibulatkan. Jadi banyak kelasnya itu 7. Lalu panjang kelas. Nah, rentang. Rentang ini sama data tertinggi dikurangi data terendah ya. Nah, data tertingginya itu 99, nah data terendahnya itu 31. Maka P-nya itu rentang dibagi panjang kelas. Rentangnya itu 68 dibagi panjang kelasnya 7 maka hasilnya 9,714. Ini dibulatkan menjadi 10. Nah, banyak kelas dan panjang kelas ini akan berpengaruh kepada daftar distribusi frekuensi. Maka tabel atau daftar distribusi frekuensinya banyak kelasnya itu ada 7, yaitu dari 31 sampai 91. Lalu panjang kelasnya yaitu dari 31 sampai 40. Ya, di sini. Lalu di sini kita akan menentukan min-nya ya. Kita mencari karena di sini rumus min-nya adalah sigma fx. Maka kita harus mencari fx-nya dulu nih. Nah, untuk mencari fx ini kita perlu mengkalikan frekuensi dengan data. Dengan titik tengah. Nah, maka di sini titik tengahnya itu 35,5 dikali 2 jadi 71, 3 dikali 45,5 jadi 136,5 dan seterusnya sampai 13 dikali 95,5 yaitu 1176,5. Maka total dari fx ini adalah 5488,5. Maka mencari min-nya adalah 5488,5 dibagi datanya total frekuensinya yaitu 80 maka hasilnya menjadi 68,6. Nah, untuk mencari media nih, rumusnya yaitu di data kelompok itu B ditambah P setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, B ini itu bawah kelas ya, kalau P ini panjang kelas. Untuk menentukan bawah kelas, nah, bawah kelas median ya.
Untuk menentukan bahwa kelas median, kita harus mencari dulu nih mediannya itu di mana ya. Nah, berarti mediannya itu ada di 6 di data 61 ada di data 71 sampai 80. Nah, di bawah 71, maka di bawah median 71 sampai 80 yaitu 70,5. Berarti 71 ini dikurangi 0,5 ya. Maka 70,5 ditambah 10 dalam kurung setengah dibagi 80 dikurangi 24 dibagi F kecilnya 25. Maka total hasilnya adalah 76,9. Jadi itu adalah mediannya. Lalu modusnya sama. Eh, bawah modus ditambah panjang kelas dalam kurung D1 per D1 plus D2 di sini ya. Maka hasilnya yaitu 71,93. Di sini ada disuruh mencari kuartil 1 sampai kuartil 3. Rumusnya sebenarnya sama ya di sini bawah bawah kuartil ditambah panjang kelas IN per 4 dikurangi F per F kecil ya. Bawah kelas kuartil di data berarti kita mencari bawah kuartil 1. Nah, bawah kuartil 1 itu adalah 60,5 ditambah 10 panjang kelas, tinggal masukkan saja 1 kali 80 dibagi 4 dikurangi 8 dibagi 16, maka hasilnya adalah 68. Sama, kuartil 2 sampai kuartil 3 juga sama ya. Di sini yang jadi pembeda adalah bawah kelasnya saja. Dengan frekuensi besar dan frekuensi kecilnya. Nah, kita hitung saja. Maka hasil dari Q2 itu 75,5 dan kuartil 3 ini hasilnya adalah 85,1. Nah, yang selanjutnya itu menghitung desil. Di sini kita diminta untuk mencari D7 dan D9. Rumusnya sama, bawah kelas desil ditambah panjang kelas dalam kurung IN kali 10 kurangi F besar dibagi F kecil. D9 juga sama ya di sini, cuman pembedanya itu ada di F besar, F kecil, serta bawah kelas desilnya. Maka di sini hasil dari desil 7 yaitu 84,3 dan desil 9 adalah 94,3. Selanjutnya itu persentil. Nah, rumus persentil juga sama. Bawah kelas persentil ditambah panjang kelas dalam kurung IN per 100 dikurangi F besar dibagi F kecil. Di sini bawah persentil 10 itu 50,5. Nah, 50,5 ini didapatnya dari mana sih? Didapatnya dari 10 dikali total data 80, berarti 800. Nah, 800 dibagi 100, berarti 8 kan? Nah, berarti P10 itu ada di data ke-8. Nah, data ke-8 itu di tabel itu tadi menunjukkan yaitu dari 51 sampai 60. Di bawah 51 berarti adalah 50,5. Nah, jadi untuk mencari bawah kelas itu seperti itu ya. Berarti dari kuartil sampai desil sampai persentil ini sebenarnya sama untuk mencari bawah kelas. Jadi yang dicari berapa terus dikalikan datanya dibaginya. Misalkan kuartil berarti dibagi 4, desil berarti dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Begitu ya untuk mencari B. Maka di sini hasil dari persentil 10 dan 90 yaitu 60,5 dan 94,3. Sama seperti di data tunggal ya.
Di sini juga kita mencari rata-rata simpangan itu harus membuat tabel terlebih dahulu ya. Nah, membuat tabelnya sebenarnya hampir sama, cuma di sini pembedanya ada X bar. Ya. Rumusnya itu sigma F dikali X1 dikurangi X bar. Nah, kita membuat kolom 1, 2, 3, 4 menjadi kita bikin 5 kolom ya. Ada XI, F, X bar, XI kurangi X bar, terus lalu ada F dikali XI dikurangi X bar. XI ini adalah data tengah ya dari data distribusi frekuensi. Lalu frekuensinya masih tetap. Nah, X bar-nya kita masukin tadi yaitu 68,6. Lalu kita tinggal kurangkan saja nih. 35,5 dikurangin 68,6. Lalu dimasukkan di kolom XI kurangi X bar, maka hasilnya 33,1 sampai seterusnya 95,5 dikurangi 68,6 yaitu hasilnya 26,9. Lalu tinggal dikalikan frekuensinya dengan XI kurangi X bar berarti 2 dikali 33,1 dan seterusnya sampai 13 dikali 26,9 yang hasilnya itu 349,7. Maka hasil dari F dikali XI kurangi X bar yaitu 1050,8 dibagi dengan N-nya 80, maka hasil dari rata-rata simpangan ini adalah 13,135. Nah, lalu di sini kita juga akan membuat tabel perhitungan standar deviasi ya. Sama kayak yang tadi juga, kita harus membuat tabel yang terlebih dahulu. Kurang lebihnya sama sih, karena di sini rumusnya juga sama. Langsung kita masukkan saja. Di sini ada 479.270.000 dikurangi 6.090 kuadratkan dibagi 80 ya. Maka di sini hasilnya adalah 14,08 standar deviasinya. Lalu di sini selanjutnya kita mencari koefisien varian atau KF ya, standar deviasi dibagi rata dikali 100%. Kita masukkan datanya saja langsung, maka hasilnya yaitu 20,52. Lalu koefisien kemiringan, tadi kan udah X barnya sudah ada 68,4 dikurangi modusnya itu 71,93 dan standar deviasinya adalah 14,08, maka hasilnya adalah minus 506,008 atau dibulatkan menjadi 506,01. Nah, ini miring negatif berarti ke arah kiri. Lalu koefisien kurtosis ya, yaitu rumusnya setengah dalam kurung Q3 dikurangi Q1 dibagi P90 dikurangi P100 ya. Berarti kita masukin setengah, kuartil satunya itu 85 kurangi 85,1 dikurangi kuartil satunya 68 dibagi persentil 90 94,3 dikurangi persentil 10 yaitu 60,5, maka hasilnya adalah 0,2529 atau dibulatkan menjadi 0,253. Karena 0,253 ini kurang dari 0,263, maka distribusinya itu adalah Platy-Kurtic ya. Lalu di sini kita akan mencari skor baku. Itu X2 dikurangi X bar. Nah, maka data tengahnya itu 35,5 dikurangi 68,6 dibagi standar deviasi yaitu 14,08, maka hasilnya adalah minus 2,350. Lalu kita mencari T-nya yaitu 10 I ditambah 50. Nah, 10 masukkan skor bakunya itu tadi minus 2,350 ditambah 50, maka hasilnya adalah 26,5. Itulah yang bisa saya bahas dari data tunggal dan data kelompok. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi